Halakoh hari ini merupakan kegiatan ke-24 yang telah kita laksanakan sejak tanggal 2 Juni di Pondok Pesantren Al Yasini. Di dalam setiap halakoh kami belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang mulia dan kita muliakan bersama Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Amin Said Husni, Wasekjen Ibunya Hajah Ai Rahmayanti, yang kami hormati Forkopimda Bengkulu, bapak-bapak para kiai, para pengasuh pesantren, ibu-ibu muslimat, serta peserta halakoh pesantrenku aman yang kami muliakan, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Sentot Alibasa yang tadi telah diwakili oleh Kiai Nur Kolbi, adik-adik santri yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu silaturahim dalam satu kegiatan yang sangat penting, sangat strategis, yakni ikhtiar untuk mewujudkan pesantren yang aman dan nyaman, dalam ikhtiar untuk mendidik, membimbing anak-anak bangsa agar menjadi orang-orang yang soleh, yang solehah, menjadi orang-orang yang pandai, memiliki pengetahuan yang relevan untuk kemajuan bangsa kita. Halakoh hari ini merupakan kegiatan ke-24 yang telah kita laksanakan sejak tanggal 2 Juni di Pondok Pesantren Al Yasini. Di dalam setiap halakoh kami belajar, kami mengharapkan ada saran-saran, ada masukan dari para kiai, dari pengasuh pesantren khususnya, apa saja yang harus kita lakukan terkait dengan isu-isu memprihatinkan yang banyak terjadi di pesantren belakangan ini. Kita tahu ada berita-berita, ada kasus-kasus yang memprihatinkan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan seksual. Semua itu merupakan fakta yang paradoks, bertentangan dengan watak pesantren. Kalau kita lihat dari sejarah berdirinya pondok pesantren, sejak dulu para kiai memerankan fungsi sebagai ayah, sebagai bapak bagi para santri. Itu yang selalu ditegaskan dalam kitab kuning yang senantiasa kita baca. Kami ingin mengembalikan fungsi dan peran pengasuh, fungsi dan peran para ustadzah itu seperti ka'alaqatil aba wal abna, seperti hubungan antara bapak dengan putra-putranya, sehingga dalam kegiatan belajar, kegiatan pendidikan selalu ada kasih sayang, selalu ada harapan yang ditanamkan pada para santri. Nah, memang secara kuantitas jumlah kekerasan yang terjadi dibandingkan dengan jumlah pesantren itu tidak seberapa. Pesantren di seluruh Indonesia dalam data Emis Kemenak berjumlah 42.000 sekian pesantren. Yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama ada 28.400-an pesantren. Artinya ketika disebut ada kekerasan di pesantren, asosiasi kesadaran pembaca, asosiasi kesadaran penonton video atau televisi selalu pada pesantren NU. Kami tidak dalam posisi menampik, menolak bahwa ada kekerasan-kekerasan semacam itu. Tetapi kita berusaha melakukan langkah-langkah terbaik yang bisa kita laksanakan untuk mencegah berulangnya peristiwa-peristiwa memprihatinkan semacam itu. PBNU membentuk tim Saka Pesantren untuk menanggulangi peristiwa-peristiwa secara taktis. Tetapi dalam program jangka panjang, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mengamanahkan kepada kami di RMI PBNU untuk membuat program jangka panjang. Di satu sisi kami
didorong untuk merawat pesantren agar tetap berpijak pada turos. Ini merupakan pengamalan atas al-muhafadzah alal qadimis sholih. Tetapi pada saat yang sama kami juga didorong untuk mendampingi pesantren, untuk memfasilitasi pesantren sesuai dengan kemampuan yang ada, agar pesantren bisa relevan, bisa berkembang dengan baik, bisa menyambut dinamika sosial secara produktif tanpa kehilangan watak kepesantrenannya. Ini menjadi pelaksanaan dari al-akhdhu bil jadidil aslah. Maka ada 6 klaster program di RMP PBNU yang ingin kita wujudkan di seluruh pesantren di Indonesia. Yang pertama, transformasi pengasuhan. Ini mohon jangan digabungkan dengan transformasi pengasuh. Kalau pengasuh, beliau adalah orang-orang yang harus kita hormati, kita takdimi. Tetapi transformasi pengasuhan di sini lebih merujuk pada fungsi dan peran kita sebagai pendidik, bagaimana mendampingi santri bisa belajar dengan sangat baik sekaligus mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam belajar. Yang kedua, transformasi kurikulum. Kita berharap pesantren tetap berpijak pada turos yang kita warisi dari para ulama soleh, tetapi pada saat yang sama melakukan kontekstualisasi ajaran Islam, memberikan bekal-bekal pengetahuan sesuai dengan kebutuhan mutaakhir. Jadi sebut saja misalnya dulu sebelum teknologi informasi berkembang seperti yang kita saksikan sekarang, orang kalau mau beli pakaian dalam bisa pergi ke toko, ke pasar, cukup pakaian dalamnya yang dilihat. Tetapi sekarang orang bisa membuka pasar di internet, platform belanja, tidak hanya pakaian dalam yang dilihat, tapi juga yang mengenakan pakaian dalam di situ muncul. Maka di sini dibutuhkan transformasi kurikulum yang bisa membekali santri untuk kuat secara moral, secara akhlak, tetapi pada saat yang sama mereka bisa merespon perkembangan mutakhir dengan pengetahuan yang memadai. Ketiga, transformasi sumber daya manusia. Kami ingin para guru-guru pesantren dan para musyrif dan musyrifah terus belajar, terus kita dampingi dengan baik agar pendidikan yang dilaksanakan di pesantren relevan dengan perkembangan mutaakhir. Yang keempat, transformasi tata kelola. Bagaimana pesantren bisa accountable sehingga orang lain melihat pesantren ini terbuka. Orang lain di luar pesantren menyadari bahwa pesantren dikelola dengan serius untuk melahirkan anak-anak bangsa yang soleh, soleha, yang cerdas. Kemudian yang kelima, transformasi kelembagaan. Dan terakhir, transformasi infrastruktur. Nah, kita di RMP PBNU melakukan pendampingan ke beberapa pesantren sesuai dengan kemampuan yang ada, dan insya Allah karena kami khidmah pada masyayikh, khidmah pada pesantren yakin tidak berbasis SK, insya Allah tetap akan berusaha melakukan pendampingan pada pesantren sekalipun nanti berakhir pada akhir Agustus ini kepengurusan kami di RMI PBNU. Nah, para kiai bunyai yang saya muliakan, terakhir mohon doakan kami agar istiqomah untuk tetap khidmah kepada para masyayikh, khidmah pada pesantren, mendampingi para santri. Semua ikhtiar ini merupakan usaha untuk melahirkan, untuk menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang pandai, semuanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa kita. Demikian bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf yang tiada terhingga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.